terkecuali mobil khusus guru-guru kita yang hadir di sini. Ada Fadilatul Ustaz sama Yasin Kefal Al-Ustaz Bikhair Ustaz Aminuddin, seluruhnya para DKM, Pak Angga, Pak Andi, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takut saya. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, sering saya sampaikan perkara ini dan saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan, apalagi pengajian. Ya, saya cuma maksudnya ini kita ngaji begini cuma sebulan sekali. Ya, tentunya ada guru-guru kita juga yang ngisi yang lainnya. Kita harus ingat kalau jadi hal yang atau perkara, termasuk perkara yang paling berhak untuk disumbangsihkan waktu kita di dalamnya adalah mengaji atau menuntut ilmu. Jadi kita kalau duduk begini dan ngaji sama guru, Ustaz mana guru kita mana? Jangan anggap itu perkara yang sia-sia. Jadi kalau ada hal yang paling berhak untuk dihabiskan waktu kita di dalamnya adalah salah satunya ngaji untuk itu. Alhamdulillah. Karena sekali lagi Allah itu ingin diyakini, ingin diibadahi, tidak sesuai dengan keinginan kita. Allah ingin diyakini dengan suatu keyakinan yang Dia mau. Allah ingin diibadahi dengan ibadah yang juga Dia inginkan. Nah, makanya perkara yang Allah inginkan itu Allah ajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat mengajarkan, menyampaikan kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya, para ulama kita. Jadi kita harus belajar ya. Makanya sering disebutkan Allah itu punya madal riwayat Bukhari, Allah itu punya malaikat khusus, malaikat sayyar, malaikat yang memang apa namanya Pak? Kerjanya adalah mondar-mandir, nyari majlis zikir. Di situ ada majlis zikir. Jadi kalau suatu nemuin ada majlis zikir itu, mereka itu malaikat, sering kita sampaikan, saling bertindih sampai ke langit dunia. Dan kita harus meyakini itu, karena Nabi yang menyampaikan. Ketika pengajian itu atau zikir itu selesai, itu malaikat ngadu ke Allah. Kata Allah, kaifa wajadtu ibadi, bagaimana kau menemukan para hamba? Ya Allah, mereka bertakbir, mereka bertasbih, memuji, membesarkan. Ya gitulah. Kemudian apa yang mereka minta? Mereka meminta untuk dimasukkan ke surga. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah. Andai kata mereka pernah melihat surgaku, tentu mereka pasti lebih rajin mintanya. Kemudian bapak-bapak, apa yang mereka takuti? Mereka takut untuk dimasukin ke neraka-Mu ya Allah. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka-Mu? Belum pernah. Andai kata mereka pernah melihat neraka-Mu, niscaya mereka lebih rajin lagi meminta kepadaku untuk dijauhi dari neraka.
aku telah mengampuni mereka, aku akan memasukkan mereka ke surga, dan aku akan menjauhi mereka daripada neraka. Terus malaikat mengumumkan, ya Allah, fihi abdul khata'. Di antara mereka itu ada seorang hamba dosanya banyak banget. Dia datang ke majlis itu, zikir itu, niatnya bukan zikir, niatnya adalah lingkungannya, gak niat berteduh, sendera, gak niat ngaji. Itu dapat nggak itu pengampunan dosa, dijauhkan daripada neraka, dapat nggak? Kemudian kata Allahumma qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang jadi orang yang bersama mereka itu adalah tidak akan pernah sengsara. Walaupun dia tidak niat, karena ada bersama orang-orang yang soleh, aku ya baik, mereka kecipratan juga. Itu Pak. Jangankan orang yang niat, makanya diniatkan. Kita hadirkan istighfar bahwa setiap detik yang mengalir adalah pahala, kebaikan, penghapusan dosa, dan seterusnya. Jadi gak ada sia-sia. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kemarin kita belajar tentang, saya ulangi lagi, kita belajar tentang rukun-rukun sholat ya. Saya ulangi, rukun sholat itu dalam madzhab Syafi'i ada 17. Yang pertama adalah niat ketika takbiratul ihram. Dalam madzhab Syafi'i niat itu pengertiannya adalah memaksudkan sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Jadi umumnya berbarengan. Sholat kapan niatan? Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbir ngomongin sholli fardhu adhuri dalam bahasa, apakah mesti bahasa Arab? Enggak, mesti. Hadirkan dalamnya saya sholat wajib isya. Itu harus ngomong dalam madzhab Syafi'i. Wudu kapan niatnya? Ketika basuh. Mandi junub kapan niatnya? Ketika air pertama kali turun. Umumnya seperti itu. Karena pengertian niat inda Syafi'iyah menurut ulama Syafi'i adalah qasdu syai', memaksudkan sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Jadi barengan. Itu niat yang pertama. Ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Berarti sholat sunnah boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Cuman yang sholat sunnah duduk, sholat duha, misalnya tarawih duduk, kalau dia mampu berdiri, dapatnya setengah pahala berdiri, dan seterusnya. Kalau wajib, kalau dia mampu harus berdiri. Cuman kalau sunnah capek berdiri, duduk boleh, cuman dapat pahalanya setengah. Kemudian baca Al-Fatihah 4, kemudian ruku, kemudian tumakninah, berhenti sejenak ketika ruku. Tumakninah, i'tidal, tumakninah dalamnya 8, kemudian sujud 2 kali 9, duduk kemudian tumakninah di dalamnya 11-nya duduk di antara 2 sujud, tumakninah di dalamnya, tumakninah itu ya berarti sejenak, tasyahud akhir, berarti tasyahud awal sunnah, duduk di dalamnya tasyahud akhir, salawat kepada Nabi di dalamnya, salam tertib 17 yang wajib. Jadi kalau Bapak dalam madzhab Syafi'i, kalau Bapak nemuin dengar kata rukun itu maknanya wajib Pak. Kecuali dalam masalah bab haji, ada rukun ada wajib, itu beda lagi. Cuman fi jami' abwab al-fiqh, di seluruh bab-bab fikih makna rukun itu wajib. Kecuali dalam bab haji ada beda antara rukun dan haji. Baik. Karena kita mau bahas, itu udah bahas niat, kemudian takbiratul ihram syarat-syaratnya ada 16 pertemuan kemarin. Nah sekarang kita mau bahas tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Nah ini Pak, baca Al-Fatihah hukumnya adalah wajib rukun. Jadi setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Sholat isya 4 rakaat. Sekedar faedah, kenapa disebut rakaat?
rakaat. Karena setiap rakaatnya kita rukunya cuma sekali. Ya, Pak. Maka disebut rakaat. Ismul marrah dalam bahasa Arab. Coba. Kalau sholat Isya 4 rakaat, berarti kita ruku berapa kali, Pak? 4, kayak gitu. Kenapa disebut rakaat? Karena kita rukunya dalam satu rakaat itu rukunya cuma sekali. Kenapa nggak disebut sajadah sujud? Karena kita 2 kali sujud. Maka ada istilah duduk di antara 2 sujud. Jadi dalam adab Syafi'i, bapak-bapak yang saya hormati, ini membaca Al-Fatihah hukumnya adalah hukum wajib. Mau lihat, bagi yang sholat sendirian wajib, bagi yang menjadi makmum wajib, bagi yang jadi imam wajib. Syafi'iyah. Ya. Jadi bagi yang sholat, walaupun dia sholat sendirian, jadi imam kah, jadi makmum kah, wajib membaca Al-Fatihah. Jadi yang nggak baca, berarti nggak sah sholat. Paham ya? Ini bacaan Al-Fatihah dianggap bacaan Al-Fatihah kita, bapak-bapak, dianggap sah ada 10 syarat. Mau diingat baik-baik, 10 syarat. Kalau salah satu syarat kita tidak melakukannya, kita tidak penuhi, maka bacaan Al-Fatihah kita dianggap tidak sah. Kalau bacaan Al-Fatihah tidak sah, satu Al-Fatihah aja tidak sah. Kita dalam sholat dalam sholat Isya kita 4 kali. Ketiga kalinya sah, satu aja Al-Fatihah nggak sah, maka nggak sah seluruhnya itu sholat kita. Pentingnya kita ngaji. Syarat yang pertama di dalam kitab ini dijelaskan, Safinatun Najah adalah tertib. Jadi ya tertib bainal ayat. Gak boleh dibolak-balik. Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tertib. Paham ya, Pak? Tertib. Artinya nggak boleh nggak berurutan. Di antara ayat kita harus berurutan. Ayat 1, 2 sampai 7. Dan dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi yang tidak membaca Al-Fatihah, yang tidak membaca Bismillah, berarti ayatnya kurang 1. Wajib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu ayat yang kedua. Bismillah ayat yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, wal muala. Apa itu muala? Muala itu dalam bahasa Indonesia berkesinambungan. Jadi satu ayat langsung yang kedua, yang ketiga. Contoh saya baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bersin, asli. Terus saya bilang apa misalnya? Saya bersin. Pertama saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Saya bilang Alhamdulillah. Ini zikir Alhamdulillah ini. Ini ada di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah. Gimana Ustaz? Ya sholatnya sah. Sholatnya sah. Cuma baca Al-Fatihahnya diulang. Jadi nggak boleh Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Iya, nggak boleh. Diulang lagi. Kenapa? Dikarenakan udah nggak ada al-mualah, berkesinambungan.
Karena sudah ditengahi, sudah disusupi suatu zikir yang memang tidak ada kemaslahatan di dalam sholat. Apa ya? Gitu ya. Yang kedua berkesenambungan. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha. Satu aku dihitung berapa nih? Syarat selanjutnya adalah memperhatikan huruf-hurufnya dan memperhatikan tasydidnya. Di Al-Fatihah itu banyak banget tasydid, mau kita pelatihan dikit. Jadi gak boleh kita menggugurkan suatu huruf pun. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita buang sengaja. Sengaja batal. Seluruh hurufnya harus kita baca, seluruh tasydidnya harus kita baca, kita hafalkan. Kalau tasydid, syiddah itu kan hurufnya apa? Double. Alhamdulillahi Rabbil. Baknya ada dua itu kan. Bak yang pertama mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Ranya ada dua. Roh pertama mati, roh kedua itu jangan sampai nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, mana tasydidnya? Ar-Rabbil Alamin. Allah. Banyak tasydid di Al-Fatihah kita ini. Jadi kita harus membaca seluruh hurufnya dan kita harus membaca seluruh tasydidnya. Ada berapa tasydid di Al-Fatihah itu? Ada 14. Banyak banget. 14 nggak boleh kita guguri satu pun tasydid tersebut. Selanjutnya bapak-bapak yang saya hormati, itu ada itu ya ibu-ibu ya, bulus ini ya, Masya Allah ya. Salah selanjutnya adalah wa alla yaskut saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Jangan sampai dia diam dengan diam yang panjang atau diam sedikit tetapi niat untuk memotong bacaan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Diam panjang gitu kan Ustaz. Jadi kalau panjang walaupun dia nggak niat potong bacaan atau yang mau niat kok nggak batal, artinya harus diulang. Tapi kalau dia diamnya pendek, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, diamnya pendek. Cuma niatnya kita tanya, kenapa diamnya? Kenapa diam? Ya untuk nafas, ya enggak apa-apa. Tapi kalau diam pendeknya untuk memotong bacaan, berarti ulang lagi. Bacaan itu batal, diulang lagi bacaannya. Tapi sholatnya tetap lanjut. Sholatnya tadi adalah tidak diam dengan diam yang panjang atau sedikit diam sebentar, tetapi diam sebentar ini dia berniat untuk memotong bacaan. Selanjutnya wa qira'ati kulli ayatiha wa minha al-basmalah, dan membaca seluruh ayat-ayatnya 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini seluruh 7 ayat ini harus kita baca, termasuk basmalah, bismillah di awal surat. Itulah bagian daripada Al-Fatihah. Apakah bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah? Ulama beda pendapat. Menurut mazhab kita Syafi'i dan mazhab Hambali, ya, bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Cuma kalau menurut Imam Syafi'i
sholat jahar, sholat yang bacaannya keras, sholat yang bacaannya keras apa coba? Maghrib, isya, subuh. Itu sunnahnya adalah dibesarkan suaranya. Tapi menurut Al-Hanabilah, madzhab yang tersebar di Saudi, baca tapi sirran, pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Cuma mereka yakini bahwasanya itu adalah bagian daripada Al-Fatihah. Menurut Imam Malik, Al-Maliki yang menyatakan enggak, makruh baca bismillah. Maka dia langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena makruh baca bismillah menurut mereka. Itu perbedaan para ulama yang harus kita hormati dengan segala argumentasinya. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati, wa adamul lahdil mukhilli bil ma'na, tidak salah ucap yang mana salah ucap itu berindikasi perubahan makna. Nanti kalau kata Syekh Habib begini, kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau salah harokat nggak apa-apa. Alhamdulillah, tapi makruh. Karena nggak berubah arti, tetap alhamdulillah salah. Pujian begitu. Cuman kalau siratal ladzina an'amta, karena kan kalau an'amta kalau belajar bahasa Arab itu ta'ul fa'il, taknya tuh kamu. Ya, jalan yang kau kasih nikmat. Tak tuh kamu. Kalau tuh saya. Kalau ti kamu dirubah. Siratal ladzina an'amtu. Kata. Kenapa? Karena maknanya sudah berubah. Maknanya sudah berubah. Atau siratal ladzina an'amti. Memang Tuhan kita perempuan diganti. Nah, paham Pak ya? Jadi kita tidak boleh salah ucap yang memang merubah, yang berindikasi kepada perubahan mana. Selanjutnya Pak boleh perhatikan, wa antakuna halat tawqiyah fil fard. Jadi Al-Fatihah itu harus kita lafalkan, harus kita bacakan dalam keadaan berdiri dalam sholat wajib. Saya bilang berdiri itu dalam sholat wajib bagi yang mampu, bagian daripada wajib. Berarti ininya ya. Tapi dari kalau sholat sunnah nggak apa-apa dulu. Capek, apalagi sholat tarawih misalnya, ibu misalnya model kolesterol ya, nggak capek berdiri, nggak kuat. Kalau kolesterol nggak apa-apa bisa. Jadi yang mampu artinya emang karena penyakit walaupun duduk dapat pahalanya full Pak. Cuma kalau bisa dia mampu, tapi dia pilih duduk, dapat pahalanya setengah. Dan itu boleh kalau dalam sholat sunnah. Karena sholat sunnah berdiri bukan bagian daripada rukun. Kata para ulama, al-qiyam fil fardhi, berarti fil nafl sunnah hukumnya adalah, jadi ketika sunnah nggak apa-apa, nggak berdiri. Paham ya? Jadi syarat yang ini adalah harus Al-Fatihah harus kita lafalkan dalam keadaan berdiri dalam sholat wajib. Selanjutnya wa an yusbi'a nafsahu al-qira'ata. Jadi seorang yang sholat itu harus memperdengarkan baca itu ke kupingnya Pak. Makanya nggak cukup kita menggerakkan bibir. Apalagi bibir nggak bergerak dalam hati. Saya nggak bisa saya bibir dalam hati. Kenapa? Dalam hati kita ini lautan masalah, lautan pikiran. Jadi nggak fokus. Lafalkan. Ingat, memperdengarkan dirinya, tidak memperdengarkan orang lain. Jadi jangan gede-gede. Apalagi kalau kita punya imam, ganggu imam. Cukup dengerin, ukuran kita denger, tidak kita memperdengarkan orang lain. Paham ya? Juga termasuk bacaan-bacaan kayak ruku. Ya. Mohon perdengarkan kuping kita ya. Subhanallahil azim. Rabbana lakal hamd. Itu lebih kita ke hati.
Jadi ketika kuping kita dengar, langsung itu memberikan efek ke dalam hati kita. Dari itu kan itu. Nah, berarti harus dilafalkan. Di sini disebut syarat. Berarti ya cuma kalau bisa bibir doang nggak sah. Menurut pendapat Syekh Shalih bin Sumail. Kita saja nonton aja ini. Cukup kita yang dengar, bukan orang lain. Paham ya? Nah, terus yang terakhir, wa alla yatakhallala hatikum. Jangan sampai bacaan bacaan Fatihah itu ditengahi oleh suatu zikir yang asing. Artinya ya tadi contohnya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Asing. Alhamdulillah. Lanjut. Enggak boleh. Tapi kita harus ulang. Itu 10 syarat membaca Al-Fatihah. Baik Pak, mohon di sini sebentar. Tasdidatul Fatihah arba'asyar. Jadi tasdid tadi kan salah satu syarat baca Al-Fatihah harus melafalkan setiap hurufnya dan setiap tasdidnya. Pak, mau diingat, tasdidnya ada 14. Mau diingat ini Pak? Ya, di Bismillah. Allahnya Pak, itu Allah itu ada tasdid. Jadi bukan Bismillah, itu satu. Bismillah, ibarat kata lamnya ada 2 itu. Bismillah. Ar-Rahmani Ar-Rahim, Rabbi kata Rahim. Alhamdulillah Pak. Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, ya, dibal. Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, dikatakan din. Iyyaka tasbih. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Nah, itu kita belajar. Nyebut shot jangan monyong. Kalau kita nyebut shot monyong berarti salah pelafalan kita. Nyebut shot nggak boleh monyong, nggak boleh ihdinas monyong kan? Salah. Ihdinas. Jadi nggak boleh monyong. Siratal mustaqim, siratal ladzina, bilang alladzina ada tasbih. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada di huruf dot dan huruf a. Oke. Mau diundi saya. Dan juga kita harus bawa. Bapak pernah dengar Quran 30 juz itu. Ayat yang paling agung ayat di Quran itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Itu ayat paling agung, ayat terbaik. Itu bukan menafikan kebaikan ayat yang lainnya. Seluruhnya baik, tapi yang paling agung, yang paling baik adalah ayat kursi. Makanya dipakai buat rupiah, musir, jin. Pasti dipakai ayat kursi. Apapun dalam matematik dibaca ayat kursi pasti. Nah, terus tapi agung surah tadi ayatnya, surat teragung dalam Quran adalah suratul Fatihah. Cukup Al-Fatihah dinyatakan surat teragung ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keabsahan sholat itu tergantung padanya. Artinya nggak baca Al-Fatihah nggak sah, itu cukup sekali. Sementara ternyata kalau kita mati sebagai seorang muslim, yang paling pertama ditanya apa Pak? Sholat kita nomor 1 itu. Nomor 1. Ya tentunya seorang itu akan ditanya man rabbuka, madinu. Dalam hadis itu kan, kemudian bagaimana pendapat tentang laki-laki yang diutus oleh Rasulullah Muhammad. Kalau udah lulus ditanya sholat gimana? Jadi sedekah kita, baiknya kita sama orang, sikap kita belum ditanya. Nomor 1 sholat dulu. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati sholatu. Yang pertama kali nanti kita dihisab pada hari kiamat adalah bagi yang mukmin adalah sholatnya. Fa in shaluhat, kata Nabi,